Bapak Yahweh, Kak Putri bersyukur kita dapat bertemu lagi di Sabat ini ya. Sekarang kita mau mulai ibadah kita, tapi sebelum itu kita mau doa pembukaan dulu yang akan dipimpin oleh Kalina. Oke adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Semuanya angkat tangannya, tutup matanya. Kita mau siap untuk ibadah ya. Mari kita satu dalam doa. Aba Yahweh, dalam Tuhan Yesus Masiah, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami kembali lagi di hari raya hari Sabat ini Bapak. Kami ingin memulai ibadah kami, sekolah Sabat. Biar Engkau memberkati dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapak. Di dalam Tuhan Yesus Masiah kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita memuji Tuhan. Semuanya sudah siap? Siap banget dong. Ya, semuanya bangkit berdiri, semangat kita bersukacita bersama. Ayo Kendri. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan bersama-sama ya. Sekarang kita mau masuk ke dalam penyembahan. Semuanya siapkan hatinya, sikap penyembah, angkat tangannya, tutup mata. Kita mau menyembah Tuhan.
Sahabat Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan kakak. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Tadi adik-adik sudah memuji Bapak Yahweh, sudah menyembah Bapak Yahweh. Nah, sukacita yang melimpah, saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Dalam cerita firman Tuhan, ketika kita belajar firman Tuhan, kita harus semangat, kita harus sukacita. Nah, puji Bapak Yahweh, sebelum kita belajar dan mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan berdoa ya. Sama-sama adik di rumah, adik-adik semuanya kita berdoa, sama-sama berdoa, ikut doa ya. Nah, mari sama-sama kita berdoa. Diberkatilah Bapa Yahweh Elohim Beshem Yeshua Hamashiach. Kami bersyukur dalam pertemuan yang indah bersama-sama dengan anak sekolah Sahabat Shalom. Kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Bapa Yahweh mengurapi kami semua, baik adik-adik yang ada di rumah maupun kakak yang ada di rumah. Semua kami sekalipun kami terpisah oleh jarak, tetapi kami percaya Roh HaKodes tetap bersama-sama dengan kami, memberikan kami sukacita, memberikan kami damai sejahtera, memberikan kami semangat untuk tetap mendengarkan kebenaran cerita firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yeshua Hamashiach, urapi kami semua, segala kuasa setan, segala tipu dayanya, cara-caranya untuk membuat kami tidak diberkati, kami sudah tolak segala caranya, kami sudah ikat, kami sudah patahkan dalam nama Tuhan Yeshua Hamashiach. Urapi kami semua Bapak Yahweh, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yeshua Hamashiach kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Bapak Yahweh, kita akan belajar cerita firman Tuhan. Kita akan belajar dari kitab Yohanes pasal yang ke-1, ayat yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-42. Saat ini kakak tidak akan bacakan lagi, adik-adik boleh bacakan langsung di kitab sucinya yang ada di rumah. Bahkan kalau mungkin ada adik-adik yang belum bisa membaca, orang tuanya mungkin bisa bantu untuk bisa membacakan. Nah, kakak langsung saja mulai cerita firman Tuhan kita yang akan kita dengar saat ini di dalam kitab Yohanes tadi. Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-42 berbicara cerita tentang pertemuan Petrus, atau dahulunya namanya belum Petrus. Ketika Petrus awal bertemu dengan Tuhan Yesus, namanya Simon, belum ada Petrusnya. Nah, kita akan mendengarkan cerita ketika Simon bertemu dengan Tuhan Yesus. Puji Bapak Yahweh, Simon itu tinggal di kota Betsaida di sebelah timur Danau Galilea. Di sana Simon tinggal. Simon tinggal di dekat daerah danau. Karena pekerjaan Simon adalah seorang nelayan. Biasanya nelayan itu tinggal di daerah sekitaran danau atau laut karena dekat dengan pekerjaan mereka. Nah, Simon punya saudara yang namanya Andreas. Andreas dan Simon itu selalu melakukan segala sesuatu bersama-sama. Pergi bersama, bekerja bersama, menjala ikan bersama. Begitulah sebenarnya saudara itu harus rukun, harus saling memperhatikan, saling membantu, saling menyayangi, tidak boleh berantem. Adik-adik di rumah ada yang punya saudara, ada yang punya kakak, ada yang punya adik, biasanya kan begitu, suka berantem. Nah, itu tidak boleh, harus seperti Petrus bersama dengan Andreas, mereka rukun. Bahkan ketika mereka bekerja bersama-sama. Nah, puji Bapak Yahweh, satu saat Simon bersama dengan Andreas mendengarkan satu kesaksian dari seorang penginjil, dari seorang pengkhotbah, dari seorang hamba Tuhan. Dia memberitakan tentang keselamatan, pertobatan. Dia berkata, bertobatlah sebab kerajaan Samayim, kerajaan sorga sudah dekat. Dan dia berbicara tentang keselamatan, tentang juru selamat, yaitu Mesias, yaitu Yeshua Hamashiach. Adik-adik bisa tebak siapa namanya? Namanya Yohanes, atau sering kita kenal Yohanes Pembaptis. Nah, di sana Simon bersama dengan Andreas mendengarkan cerita Yohanes, kesaksian Yohanes tentang juru selamat Yeshua Hamashiach, yaitu Yeshua Hamashiach. Nah, di sana Simon bersama dengan Andreas merasa penasaran, siapa sebenarnya, bagaimana sebenarnya seorang juru selamat itu. Mereka penasaran ya. Satu saat ketika Petrus tidak bersama-sama dengan Andreas ada bersama-sama dengan Yohanes. Dia mendengarkan tentang khotbah, tentang firman Tuhan yang diceritakan oleh Yohanes. Datanglah Yesua, lewatlah Yesua.
Nah, di sana Yohanes berkata kepada orang yang ada di sana, Yohanes berkata, lihatlah anak domba Elohim. Nah, Yohanes berkata, lihatlah anak domba Elohim. Dan semua orang di sana takjub kepada Tuhan Yesua. Dan akhirnya saat itu juga Andreas bersama dengan temannya mulai mengikuti Yesua. Dan mereka mengikuti Yesua, dan Yesua berkata, apa yang kamu cari? Nah, Tuhan Yesus berkata, kamu cari apa? Ikut saya. Kamu apa yang kamu cari? Kamu mengikut saya, kamu mau cari apa? Nah, di sana Andreas bersama teman-temannya berkata, guru, rabi atau guru ya, rabi, di manakah engkau tinggal? Dan Tuhan Yesus berkata, datanglah dan lihatlah. Tuhan Yesus mengajak kepada Andreas dengan teman-temannya, kamu mau tahu di mana saya tinggal? Mari datang dan ikut, datang lihat saya punya tempat tinggal itu di mana. Nah, dan saat itu Andreas bersama dengan temannya pergi mengikuti Yesua. Mereka mengikuti Yesua dan tinggal di tempat Yesua beberapa jam. Di sana mereka banyak bercakap-cakap, banyak berbincang, banyak bertanya dengan Tuhan Yesua. Dan mereka Andreas merasa yakin bahwa inilah juru selamat, Mesias, yaitu juru selamat, penyelamat kita. Nah, di sana Andreas merasa ada sesuatu yang baru yang dia peroleh. Dia pulang dengan hati yang gembira, dengan hati yang sukacita, dan Andreas menceritakan kepada Simon. Andreas pulang dengan semangat yang luar biasa. Simon, kamu tahu tidak? Saya bertemu dengan juru selamat. Nah, Simon merasa, apakah benar? Simon juga pengen ya bertemu dengan juru selamat. Bagaimana sih juru selamat itu? Siapa sih? Bagaimana bentuknya? Bagaimana wujudnya? Bagaimana pribadinya? Bagaimana orangnya? Simon juga penasaran dan ingin bertemu dengan Mesias juru selamat, yaitu Yesua HaMasiah. Tetapi waktu itu Simon juga belum kenal dengan Tuhan Yesua. Dan di pagi harinya Andreas membawa Simon untuk bertemu dengan Tuhan Yesua. Ini pertama kalinya Simon bertemu dengan Tuhan Yesua. Sudah tentu kan adik-adik tahu ketika kita pertama kali bertemu dengan orang yang mungkin belum kita kenal, paling di dalam hati itu ada rasa gugup, rasa yang seperti itu ya. Nah, Simon pertama kali bertemu dengan Tuhan Yesua, dibawa oleh Andreas. Sampai di sana Simon bertemu dengan Tuhan Yesua, dan Tuhan Yesus berkata, Simon anak Yunus, engkau akan dipanggil Kefa atau Petrus. Nah, di sana Tuhan Yesus langsung berkata, Simon anak Yunus. Nah, kok Tuhan Yesus bisa tahu ya? Kefa pun, Simon pun, Petrus atau Kefa atau Simon bingung, kok Tuhan Yesus bisa tahu? Padahal Simon tidak kenal dengan Tuhan Yesus, belum ini saja baru pertama kali ketemu. Nah, itulah juru selamat Tuhan Yesua HaMasiah yang maha tahu akan setiap kehidupan kita, kehidupan kakak, kehidupan adik-adik, semua Tuhan Yesua maha tahu. Tuhan Yesus tahu sekalipun kita tidak bisa bersembunyi. Apa yang kita buat itu terbuka di hadapan Tuhan Yesua. Kita tidak boleh bohong karena Tuhan Yesus maha tahu. Sekalipun orang tidak tahu, orang tua tidak tahu, teman tidak tahu, orang di dekat kita tidak tahu, tetapi Tuhan Yesua maha tahu apa yang kita buat. Puji Bapa Yahweh. Kita lanjut ya adik-adik. Dan ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Simon, Tuhan Yesus berkata tadi bahwa engkau akan dipanggil Kefa atau Petrus. Nah, adik-adik tahu apa arti dari Kefa atau Petrus? Nah, kakak mau kasih tahu kalau arti dari Kefa atau Petrus adalah batu karang. Nah, artinya batu karang. Nah, batu karang itu kan namanya batu kan itu kan pasti kuat, pasti teguh. Nah, di situ pertemuan Tuhan Yesus dengan Petrus itu luar biasa. Nah, adik-adik, demikian cerita tentang pertemuan Simon dengan Tuhan Yesus, dan Simon mendapatkan nama dari Tuhan Yesus, diberi nama Kefa atau Petrus. Nah, kita kan sudah mendengarkan ceritanya tadi. Di situ kita boleh belajar beberapa hal. Satu, ya Tuhan Yesus selalu mengenal dan mengingat nama kita. Seperti Tuhan Yesus mengenal Petrus,
mengetahui nama Petrus, demikian kakak dan adik itu dikenal oleh Bapa Yahweh, oleh Tuhan Yesus HaMasiah. Jadi kita senang kita punya Tuhan Yesus yang mengenal kita. Mungkin orang tua di rumah bisa lupa, mungkin teman, mungkin guru bisa lupa nama kita, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah melupakan adik dan kakak. Kita senang dan berbahagia. Dan yang kedua, Tuhan memberi nama Kefa atau Petrus kepada Simon yang artinya adalah batu karang. Tuhan mau kita selalu kuat, kita selalu teguh dalam keadaan apapun dalam kehidupan kita. Kita tetap teguh, percaya iman kita kepada Bapa Yahweh Beshem Yeshua HaMasiah. Iman kita tidak ragu, iman kita tidak pudar, iman kita tidak hilang. Tetap teguh seperti batu karang yang ketika diterjang ombak, diterjang angin, diterjang badai, batunya tetap berdiri teguh. Demikian iman kita. Tuhan Yesus mau kita tetap teguh dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih, dalam keadaan senang. Kita tetap memiliki iman dan percaya yang teguh kepada Bapa Yahweh Beshem Yeshua HaMasiah. Puji Bapa Yahweh. Demikian cerita firman Tuhan tentang pertemuan Simon Petrus dengan Tuhan Yesus. Puji Bapa Yahweh, biar lewat cerita firman Tuhan ini adik-adik dikuatkan, diberkati, sehingga adik-adik semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Puji Bapa Yahweh, kita tutup firman Tuhan, cerita firman Tuhan saat ini dengan doa ya. Terima kasih Bapa Yahweh, kami sudah bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Bapa Yahweh yang memberikan kami kekuatan, hikmat, sehingga kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa Yahweh bagi kami semua. Bagi adik-adik 3S maupun bagi kakak yang mengajar, di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, kami berdoa, kami kembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Bapa Yahweh Elohim, Beshem Yeshua HaMasiah, Juru Selamat kami yang hidup, penebus kehidupan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Adik-adik semua yang dikasih Tuhan Yesus HaMasiah, tadi sudah mendengarkan firman Elohim, dan firman itu yang menguduskan kita semua, dan firman itu yang memberkati kita semua, dan firman itu memperbaharui hidup kita dari hari ke hari, sehingga kita semakin bertambah-tambah baik, semakin bertambah-tambah berkenan kepada Bapa Yahweh, mengasihi Bapa Yahweh. Dan saatnya kita akan menutup ibadah Sabat pada saat ini. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari adik-adik angkat tangan semuanya untuk menerima berkat dari Tuhan. Yevarekeka Yahweh weis mereka. Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Yaer Yahweh panai eka wikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yisa Yahweh panai eleka wiase meleka salom. Yahweh yang menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Afitoda Rabba Afitoda Rabba Afi Seba Samayim